Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama sekali, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih kuat melaksanakan puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat merangkaikan salam kepada junjungan alam, yaitu Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam sirah nabawiyah, kalau kita lihat begitu santunnya tutur bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan ucapannya, dengan akhlak beliau, budi pekertinya begitu luar biasa. Tidak hanya orang Islam yang melihat akhlaknya, tetapi orang-orang non-muslim, orang-orang yang tak beragama Islam pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy, begitu terheran melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan. Maka di sini saya harapkan kepada kita semua bahwa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus ibadah bulan suci Ramadan, yaitu puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat kita melaksanakan puasa, tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan haus, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini perlu kita ketahui bahwa dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga hal-hal yang menghilangkan pahala atau nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang bisa mengurangi atau menghilangkan nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bisa menjaga lisannya. Coba kita perhatikan para pemirsa, bahwa lisan tak bertulang artinya mengajarkan kita ucapan apapun yang kita katakan, baik yang benar ataupun yang salah, baik ucapan yang menyakiti ataupun berikan nasihat kepada orang lain, itu semua keluar dari
Di antara dua bibir kita ada namanya lisan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hanya menahan lapar dan haus, apa bedanya kita dengan anak-anak? Kalau kita hanya bisa menahan lapar dan haus, apa bedanya kita dengan hewan? Kita lihat ketika ayam betina mengeram sebanyak lebih kurang 21 hari, dia bisa menahan lapar, dia bisa menahan haus demi mengeramkan telurnya sehingga nanti menetas menjadi anak ayam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang mengajarkan kepada kita tidak hanya kita bisa menjaga lisan di bulan Ramadan, tidak hanya bulan Ramadan aja kita bisa mengucapkan kata-kata yang benar, tapi selama hidup kita ini, selama hidup kita ini masih di dunia ini, kita tetap diperintahkan mengatakan yang benar. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang sekira-kira artinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada hari kiamat, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti takwa adalah mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. Pada saat kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, zahiran wa batinan, baik dalam keseharian kita, dalam sendirian ataupun dalam keramaian, kita tetap hadirkan Allah dalam hati kita. Ittaqillah haitsuma kunta, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa merasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Apakah kita pada saat kita melaksanakan puasa, apakah kita dalam melaksanakan aktivitas dimanapun kita berada, ketika kita hadirkanlah Allah dalam hati kita, kita yakin apapun yang kita lihat, apapun yang kita lihat, Allah maha lebih melihat apa yang kita lihat. Apapun yang kita kerjakan, Allah maha melihat. Maka kalau kita amalkanlah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya lama kelamaan keburukan itu akan mendatangkan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang saya sampaikan tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah, berkatalah kamu qawlan sadida, dengan ucapan yang benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah memerintahkan yang pertama adalah hanya orang-orang yang beriman. Allah memanggil terkhusus bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah, ucapkanlah perkataan dengan benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita harus memahami
ketika kita mengatakan yang benar, mengucapkan yang benar, harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita mengatakan yang benar, harus ada layyin dalam ilmu balaghah bahasa Arab. Ketika kita mengatakan hal yang benar itu harus dibarengi dengan kalimat layyin, artinya adalah lemah lembut. Berapa banyak di antara kita ketika menyampaikan hal-hal yang benar, memberikan kata-kata yang benar kepada orang lain, tapi tidak ada dengan kata lain, tidak dengan lemah lembut, dengan marah, dengan emosi, sehingga ucapan yang disampaikan tak diterima orang lain. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan puasa ini adalah bulan tarbiyah, memberikan kepada kita pelajaran, pendidikan, bahwasanya ketika kita menceritakan keburukan-keburukan orang lain yang diistilahkan dengan ghibah, kita memfitnah orang lain, sehingga nilai ibadah kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya seseorang itu tergantung lisannya. Ketika lisan kita katakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka insya Allah kita akan bisa disenangi masyarakat, kita akan disenangi dengan orang lain. Tetapi ketika lisan kita selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, membuli, menggibah, menfitnah, sehingga dengan lisan kita ini kita dijauhkan dari orang lain. Kita ingatlah pepatah orang dahulu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa atau nama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya, tidak hanya dengan kekhusyuan, tidak hanya dengan ketenangan, tapi harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga ibadah kita betul-betul diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kaitannya lisan dengan bulan suci Ramadan? Kaitan lisan dengan puasa Ramadan adalah sangat erat sekali. Kalau kita hanya toh menahan lapar dan haus, inilah yang disilahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyaul Ulumuddin. Berapa banyak orang yang berpuasa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan dari apa yang dia puasakan kecuali lapar dan haus. Maka oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga ucapan kita, mari kita jaga perkataan kita, sehingga dengan lisan ini, berapa banyak di antara kita, banyak kawannya senang mereka melihat kita karena disebabkan lisan kita mengucapkan dengan kata lain, dengan lemah lembut. Berapa banyak di antara kita timbul permusuhan, timbul pertikaian akibat lisan, akibat mulut kita yang tak pantas diucapkan kepada orang lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini adalah, pada saat kita melaksanakan puasa, maka mari kita betul-betul melaksanakan puasa agar menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, pada saat kita melaksanakan puasa, tidak hanya kita sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita harus bisa menahan pandangan kita, terutama lisan kita, ucapan kita, perkataan kita, sehingga ibadah puasa bulan Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir,
Mari kita ambil pelajaran, mari kita ambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan mulai hari ini sampai ke depannya kita bisa menjaga lisan kita. Terkhusus kita tidak hanya sekedar menjaga lisan di bulan Ramadan, kita tidak hanya sekedar menjaga lisan di malam Ramadan, tetapi menjaga lisan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sesudah bulan Ramadan ini, tetaplah kita jaga lisan kita, ucapan kita, perkataan kita, sebagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu santunnya, begitu luar biasa, tutur bahasanya indah didengar telinga, sehingga para sahabatnya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa ketika kami dekat denganmu, kami senang, kami bahagia ketika bersamamu, ketika duduk bersamamu ya Rasulullah. Tapi ketika kami jauh darimu ya Rasulullah, kami lupa kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Maka Rasulullah tersenyum. Maka kisah ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dekatlah dengan orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mari kita jaga lisan kita dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.